Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pagi, Pak. Pagi, Bapak. Pak. Selamat Pagi, pagi. Bapak. Namanya pagi itu harus tetap semangat seperti Bapak dong. Di Pagi, awal itu udah Pak. kenceng ngomong langsung. Selamat pagi semua. Pagi. Pagi, Selamat pagi, Pak. Pagi, Bapak. Bapak. Agus, Wulan, itu aja kayak semangat sama Esa nih. Yang lainnya masih agak-agak diem nih. Si Kurnia Saya masih sudah, ya. Pak. Kayaknya masih terus mematung setiap pertemuan ini. Pasti masih gangguan Masih, sinyal Pak. terus ini ya. Tidak, Pak. Mudah-mudahan lancar Kurnia ya. Ya, Oke, tunggu Pak. ya dipersilakan untuk mematikan semua mikrofonnya supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya Nasa, ini sudah semuanya hadir di dalam room. Izin Bapak merekam ya kegiatan ini supaya nanti ketika hasilnya Bapak bisa upload di YouTube. Bagi yang merasa kurang mengerti pembelajarannya atau yang gangguan sinyal, biasanya ini Kurnia ini selalu gangguan sinyal, bisa nanti nonton di YouTube Bapak. Ingat ya yang belum subscribe, subscribe dulu. Jangan lupa like juga dan komennya ya. Oke, Bapak izin merekam? Ya, sudah. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Bapak punya sesuatu buat kalian. Jalan-jalan ke kota Padang merantau bersama orang tua. Di perjalanan merasa sukaria. Selamat datang anakku semua dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, Om Cakep. Swastiastu. Ya, tapi sayang ya, Saprinya sudah meninggal, jadi tidak ada cakep-cakep lagi. Dan Assalamualaikum untuk Mahorib. Sudah ada di sini Mahorib? Waalaikumsalam. Ya, Ada, walaupun Pak. tidak ada kameranya ya, nggak masalah. Mudah-mudahan bisa mendengar dengan maksimal. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, supaya tujuan pembelajaran kita tercapai, segala sesuatunya sukses, Bapak langsung pimpin doanya ya. Yuk, kita sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sekejap kita nundukkan kepala sejenak, doa dimulai. Baik, doa tidak mungkin kita akhiri. Ya, selesai. Ya, karena doa itu nggak boleh diakhiri, kita harus terus berdoa dalam kegiatan apapun. Baik, masalah presensi. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita selalu harus mengikuti presensi dulu. Setiap presensi sudah ada di Melajah ID. Nah, sayangnya dari semua siswa, saya masih melihat satu orang yang belum presensi nih. Esa, gimana nih Esa? Kok kamu belum presensi? Esa, coba komentar dulu. Oh iya, Pak. Maaf, Bapak. Lupa ternyata tadi langsung masuk Meet ini. Kamu tergesa-gesa ya. Nanti boleh, Pak? Masih ada waktu, Pak. Kalau bisa sekarang, kan bisa tuh Oh, buka sekarang. jendela, bisa Ya, di tab jendelanya, langsung klik hadir, udah selesai iya. beres Ya, kegiatannya. Bapak. Presensi Maaf, ya. Bapak, sebelumnya, Bapak. Oke, nggak masalah. Mudah-mudahan kamu dalam sesuatu hal yang lain tidak lupa ya. Jangan sampai presensi aja lupa. Ingat nanti pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa dalam pembelajaran Tatar Maya kita kali ini, ada aturannya. Seperti tadi Bapak bilang, tolong dimatikan mikrofonnya. Jadi ketika Bapak meminta siswa gitu untuk menjawab, baru diaktifkan mikrofonnya, atau ingin menanggapi, baru diaktifkan mikrofonnya. Ya, Bapak tidak suka keroyokan ya. Jangan jadi orang yang suka keroyokan, nggak bagus. Jadi harus disiplin, sesuai dengan karakter yang harus kalian junjung tinggi dalam kehidupan apapun. Baik, sekarang coba deh Bapak tanya yang tadi lupa ngabsen. Sebagai pengingat lagi, kamu benar-benar menjadi orang yang pelupa atau gimana? Ingat nggak pelajaran kita minggu lalu apa, Esa? Silakan diaktifkan Baik, Pak. mikrofonnya. Ingat, Pak. Ya, Oke, bagus. ingat, Pak. Pak. Pembelajaran yang lalu itu kita membandingkan dua teks resensi dan sistematika teks resensi, Pak. Oke, bagus. Ternyata lupa absen tapi tidak lupa materi. Nggak masalah. Ya, Saya makasih, apresiasi Pak. Ya. kegiatan kamu ya. Oke, jadi benar kita minggu lalu sudah mempelajari membandingkan dua teks sehingga kita bisa menghasilkan sistematika atau struktur dari teks resensi. Bagi yang lain, mudah-mudahan semuanya masih seperti Esa, ingat pembelajarannya. Bapak coba akan share suatu permainan untuk membuat kalian semangat. Dan permainan ini dibuat secara kelompok ya, nanti dijawab per kelompok. Kan kalian sudah punya 3 kelompok nih. Ya, seperti biasa, itu ada kelompok 1, kalau nggak salah ada Mahorib, ada Nita, Dewu, dan Kurnia.
Kelompok 2 ada Ayulan, Dewi, Esa, Krisna, dan kelompok 3 ada Dodi, Yuli, Agus. Nanti silakan perwakilan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan ya. Oke, izin Bapak share dulu sebentar, tunggu sebentar saja. Oke, sebentar. Tolong dikomentari salah satu. Sudah terlihat kuisnya? Sudah, Halo. Bapak. Sudah Pak, sudah, Oke. sudah Pak, sudah. Di sini ada 3 tim ya. Kita bermain bambusel untuk mengingatkan kembali materi yang sudah minggu lalu kita pelajari. Mengapa kita harus mempelajari materi ini lagi? Karena ini sangat penting untuk pemahaman kalian, modal dasar untuk kalian mempelajari kegiatan kedua kali ini ya. Oke, saya minta coba kelompok 1, siapa ya perwakilannya? Nita, coba Nita. Pilih nomor berapa Nita? Nomor 1, Pak. Oke, mudah-mudahan ini sebuah pertanyaan ya, bukan sebuah hukuman. Ya, kamu langsung kehilangan 10 poin. Sayang sekali, belum ngapa-ngapain sudah kehilangan 10 poin. Sayang sekali ya. Nita ini Ya, sepertinya mudah-mudahan bukan membawa dampak buruk bagi kelompok ya. Iya, langsung dikurangi 10. Silakan kelompok 2, siapa ya? Coba Dewi, ayo Dewi. Dewi. Ya, saya pilih nomor 5, Pak. Oke, 5. Mudah-mudahan sebuah keberuntungan. Iya, kehilangan 20 poin, lebih parah daripada Nita. Oh enggak, kamu harus mengurangi poin ke tim 1 atau tim 3. Gitu maksud permainan ini. Ayo, kamu mau milih tim 1 atau tim 3? Untuk kehilangan poin. Tim berapa? Tim 3. Oke, tim 3. Iya, lebih parah ya tim 3 ternyata. Belum ngapa-ngapain sudah dijebak oleh si Dewi. Ayo tim 3 mudah-mudahan bisa menjawab karena poinnya kalau benar menjawab itu 25. Silakan tim 3, saya minta Yuli, coba Yuli deh. Iya, Pak. Saya pilih nomor 6. 6, mudah-mudahan sebuah pertanyaan. Ya, apa yang kamu ketahui tentang sinopsis? Coba Yuli dijawab. Yang saya ketahui tentang sinopsis adalah salah satu bagian dari sistematika teks resensi yang berisikan ringkasan karangan. Coba kita cek, coba yang lain dibaca juga jawabannya benar apa enggak. Bagian dari sistematika teks resensi bermakna itisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama dengan karangan asli atau ringkasan. Mendekati ya jawabannya ya, walaupun tidak 100% sama. Oke, berarti dapat poin 5. Ya, karena waktu tidak mencukupi, sebaiknya kita lakukan satu sesi saja. Nanti di sesi hari berikutnya kita melakukan kegiatan ini. Ya, berarti yang paling bagus nilainya adalah tim 3. Selamat untuk tim 3, tepuk tangan dong. Untuk tim 3 karena yang paling besar nilainya. Oke, Bapak stop saja ya. Iya. Ya, kuis sudah kita lakukan. Kelompok 3 sebagai pemenangnya. Itu berarti menandakan kelompok 3 sepertinya yang paling semangat, paling siap untuk mempelajari kegiatan hari ini. Yang lainnya sih sebenarnya bukan siap ya, tapi lebih sial ya. Karena lebih banyak pengurangan nilai, bukan menjawab soal ya. Tapi apa yang kalian ingat minggu lalu, sekali lagi di pembelajaran ini sangatlah berarti. Minggu lalu kita mempelajari dari sisi pengetahuannya. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari sisi keterampilannya. Minggu lalu kalian sudah membandingkan 2 tes, kalian sudah mengetahui sistematika teks dari hasil perbandingan. Sekarang bagaimana kamu menerapkan sistematika teks tersebut di dalam sebuah pembelajaran keterampilan. Apa itu? Yang pertama adalah nanti saya minta kalian untuk menyusun. Menyusun yang dimaksudnya kita kayak main susun-susunan balok. Jadi nanti Bapak akan memberikan potongan-potongan teks resensi. Kalian susun tuh melalui permainan drag and drop. Jadi kalian tinggal tarik. Mau taruh di tabel yang mana yang sesuai, gampang sekali. Tapi sekali lagi, kalian bisa menjawab itu pemahamannya dari kegiatan sebelumnya. Kalian harus mengetahui dulu,
oh sistematika ini cirinya begini, sistematika ini cirinya begini, sehingga kalian bisa menjawab nanti tugas-tugas yang Bapak berikan. Indikator kedua atau kegiatan kedua nanti kita adalah kalian melengkapi. Jadi nanti Bapak akan sengaja kosongkan beberapa sistematika, kalian lengkapi. Lengkapinya dengan apa? Dengan hal-hal yang sesuai. Misalkan ya, nanti sinopsisnya yang kurang, kalian buat sinopsis, berarti diminta. Ketika nanti ternyata yang kurang adalah tidak ada unsur kelebihan, berarti kelebihannya yang kalian buat, begitu ya. Paham ya semua ya? Ayo coba angkat jempolnya kalau paham. Mantap. Kurnia gimana? Kok kayaknya ngantuk? Masih ya, kayaknya kamu gangguan sinyal terus masalah hidupnya ini. Coba deh kamu sekali-sekali ganti gitu tempatnya. Jangan cuma di kamar gitu, coba ke teras gitu. Siapa tahu mungkin kamu kalau pindah ke teras, terutama terasnya IndiHome gitu, kamu lebih bagus gitu sinyalnya ya. Iya, Kamu Pak. dari tadi saya lihat patung, mematung, dan terus mematung. Masa, Pak? Iya, Kurnia. Kacamatanya mana, Kurnia? Kok kayaknya Nanti tidak dipakai dipakai? Nanti kalau gini nggak bisa baca, baru Oh pakai. gitu. Oke, Kurnia. Iya. Baik. Manfaat dari pembelajaran kalian mengetahui sistematika tes resensi dan mampu menyusun, mampu melengkapi tes resensi tentunya adalah seperti kemarin atau minggu lalu yang Bapak sampaikan. Kalian bisa ahli dalam membuat suatu ulasan. Ini penting kan ya? Kamu kan tahu zaman sekarang banyak sekali ada blogger, ada YouTuber yang bikin tentang ulasan-ulasan terhadap suatu karya. Siapa di sini kalau nonton itu harus membaca suatu ulasan dulu biar saya rugi nggak sih nanti nonton film? Pasti kan ada yang begitu ya sebelum menyaksikan sebuah film. Nah, itulah pentingnya kalian mempelajari tes resensi ini. Jadi dengan itu, apalagi kalian ini kan semuanya anak-anak multimedia ya. Jadi sudah biasa tuh yang namanya nge-vlog, sudah biasa yang namanya bikin blog. Jadi bisa dimanfaatkan. Akhirnya apa? Akhirnya bisa tahu bisa menjadi sultan ya. Karena menghasilkan uang kan. Luar biasa dari kegiatan tes resensi ini manfaatnya kalau kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Baik anak-anak, karakter yang Bapak inginkan di sini adalah nanti kalian harus teliti, harus analitis, harus kritis ya. Dan ketika nanti presentasi, kalian harus komunikatif dan melakukan tindakan yang sopan. Karena bagaimanapun juga ketika presentasi sopan santun itu perlu ya, walaupun kita tidak bertemu secara langsung seperti ini. Baik anak-anak, langsung saja Bapak akan memberikan sebuah stimulus atau tes kepada kalian ya, sebuah teks ya. Bapak akan presentasikan sebentar dan Bapak sudah kirimkan sebenarnya ini di Melaja ID. Mungkin nanti Bapak akan kirimkan kembali linknya ya. Di WhatsApp grup. Oke, izinkan Bapak mempresentasikan. Silakan dibuka Melaja ID-nya, silakan dibuka, dibaca. Ya, ini dia. Ada sebuah tabel. Sudah terlihat ya? Coba satu perwakilan. Sudah, Bapak. Oke, terlihat jelas, bisa terbaca? Bisa. Bisa, Pak. Ya, Bapak sengaja membuat suatu tabel yang berisikan sistematika teks dan teks resensi. Jadi sini jelas ini ada judul, ada orientasi dan lain sebagainya. Silakan dibaca 5 menit lalu utarakan apa yang menjadi permasalahan kalian ketika setelah membaca teks yang Bapak berikan. Ayo, 5 menit dimulai dari sekarang, silakan dibaca. Baik, sepertinya 5 menit sudah berakhir nih. Cepat ya, waktunya nggak terasa. Oke, silakan kita mulai sesi diskusi, sesi tanya jawab. Ada nggak yang memiliki permasalahan setelah kamu membaca tabel teks sistematika resensi ini? Silakan. Bapak mungkin stop dulu ya, biar bisa melihat karena kalian juga sudah membukanya di HP masing-masing. Sebentar. Oke, siapa yang angkat tangan itu? Oke, Krisna. Silakan, Krisna. Baik, Pak. Terima kasih. Setelah saya membaca teks tersebut, saya ada beberapa pertanyaan ini, Pak, yang membingungkan saya, Pak. Nah, seberapa penting sih, Pak, itu teks resensi itu harus ada dan memiliki struktur yang lengkap, Pak? Seberapa penting strukturnya yang lengkap? Nah, minggu lalu Bapak kan
memberikan salah satu teks. Ada yang tidak berisi penutup dan judul. Nah, bagaimana itu Pak kira-kira Pak? Baik, permasalahannya Krisna adalah ke minggu lalu Bapak sengaja memberikan 2 teks yang salah satunya tidak lengkap. Sekarang teksnya ternyata di tabel lengkap. Seberapa penting sih harus lengkap strukturnya? Begitu ya Krisna ya pertanyaannya ya? Betul Ya ya? Pak, betul Pak. Oke, siapa yang bisa menanggapi teman-temannya sebelum Bapak yang mengonfirmasi jawabannya? Ayo, harus aktif. Menurut kalian penting nggak? Ya, coba Esa. Nah, Esa ini ternyata walaupun lupa absen tapi ternyata aktif sekali. Silakan Esa. Saya coba menjawab Pak ya. Oke, silakan. Struktur teks resensi itu penting dia lengkap begitu karena masing-masing struktur itu ada fungsinya Bapak. Misalkan judul. Kalau misalkan tidak isi judul, bagaimana kita tahu isi teksnya tentang apa? Begitu pula di penutup. Biasanya ada bagian rekomendasi di penutup Bapak. Kalau misalkan penutup tidak isi, ya kan resensinya tidak ada rekomendasi. Sedangkan manfaat resensi kan untuk itu salah satunya. Itu Bapak menurut saya. Baik, terima kasih Esa atas tanggapannya untuk Krisna. Ada tanggapan lain yang berbeda? Mungkin saya lebih setuju kalau tes resensi itu tidak usah lengkap aja biar lebih cepat bikinnya gitu. Ada nggak yang begitu? Tidak ada, semua geleng. Dodi sudah menggeleng ya, berarti tidak. Ya, saya setuju ya, Bapak setuju terhadap jawabannya Esa, Krisna. Segala sesuatu itu yang paling bagus adalah kalau lengkap. Benar nggak? Coba bayangkan ketika tubuh manusia itu tidak lengkap, pasti memiliki kekurangan. Nah, maka dari itu, kalau bisa ketika kalian membuat suatu teks resensi, nanti itu di pertemuan 2 minggu setelah ini, kalian harus menyusun teks resensi secara lengkap. Disitulah kalian harus menulis secara lengkap strukturnya ya. Karena segala sesuatu sekali lagi, kalau tidak lengkap pastinya tidak sempurna. Baik, ada permasalahan lain terkait teks yang setelah kalian baca tadi? Oke, Yuli. Silakan Yuli. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya, di dalam identitas buku, judul novel itu kan dicetak miring. Mengapa judul buku di atasnya tidak dicetak miring? Baik, ada 2 judul di dalam tabel, tapi yang satu miring, yang satu enggak. Tidak gitu ya. Ada yang bisa menanggapi sebelum Bapak? Ayo, siapa yang bisa menanggapi jawabannya Yuli? Ya, Agus Setiawan. Silakan Agus. Terima kasih Bapak, izin menanggapi. Menurut saya, judul yang di atas tidak dimiringkan karena itu judul resensinya. Sedangkan judul yang dimiringkan itu judul buku. Jadi tujuannya agar bisa membedakan nanti pembaca mana yang judul resensi, mana yang judul buku. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Agus sudah menanggapinya, bagus sekali. Ya, langsung saja Bapak konfirmasi jawabannya ya. Apa yang dia katakan Agus benar. Ketika kita akan menuliskan suatu judul karya orang, itu wajib hukumnya memiringkannya. Karena ingat, aturan ejaan ada 3 hal yang dimiringkan. Judul buku, judul majalah, dan judul surat kabar. Nah, bagaimana dengan judul yang paling atas ya? Karena itu bukan judul suatu karya orang, jadi bisa ditulis seperti biasa, tapi ingat memerhatikan yang namanya ejaan. Ya, saya rasa sesi diskusi cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Kalau belum mengerti, kalian bisa membaca materi ajar yang ada di Melaja ID, bisa baca buku ajar yang diberikan sekolah, atau mencari referensi lainnya. Siap ya? Kan sekarang harus zaman canggih ya, Google dimanfaatkan dengan baik. Jangan yang aneh-aneh dicari ya, jangan nyari drakor aja nih, kayak Nita suka drakor deh, carinya film-film drakor aja nanti di Google. Coba dimanfaatkan mencari hal-hal yang bermanfaat. Baik, oke, selanjutnya Bapak punya tugas buat kalian. Bapak akan share LKPD kepada kalian ya. Sebentar. Terlihat anak-anak? Halo. Sudah Bapak. Terlihat Bapak. Ya, seperti biasa Bapak menggunakan LKPD berupa live worksheet ya. Jadi kalian tinggal mengirimkan saja. Nanti ketik identitas di sini.
Nah, seperti tadi Bapak bilang, kalian harus menyusun. Bapak sengaja memberikan kotak-kotak di sini berupa potongan-potongan teks. Caranya gimana? Tinggal geser-geser aja. Oh, kalau menurut saya teks yang ini, potongan yang ini termasuk identitas buku. Ya udah, kamu tinggal geser-geser saja. Begitu nanti ya. Jadi silakan gunakan pemahaman kamu tentang ciri-ciri dari sistematika dan lain sebagainya untuk menjawab hal ini. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, di situ kok 6, di sini ada 4, kurang 2 dong. Nah, memang sengaja. Nah, itu kegiatan kedua. Ketika kalian menemukan ternyata ada tabel yang kosong, disinilah kalian menuliskan atau menyusun atau melengkapi sistematika yang kosong. Disinilah nanti kalian ketik ya. Ada yang tidak mengerti? Sudah jelas ya tugasnya ya? Nanti kalian biasa tinggal kirimkan saja, nanti di sini ketik finish, nanti otomatis akan terkirim ke email Bapak. Ada pertanyaan? Mungkin satu orang perwakilan karena Bapak tidak melihat kata-kata. Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Siap, Wulan selalu mantap ya, semantap penampilannya hari ini. Bapak stop. Mudah-mudahan tidak hilang sinyal ya Wulan ya, biasanya kalau dipuji hilang tuh. Iya, Ya, Pak. ya. Sinyal udah bagus, Pak. Baik, Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan itu. Ini tugasnya mandiri ya, bukan kelompok. Jadi tidak kelompok seperti main kuis tadi. Ini mandiri, tapi kalian bisa diskusikan bersama teman kalian melalui WhatsApp group atau forum diskusi yang terdapat di Melajah ID. Oke, Bapak tinggal dulu, nanti 20 menit kita ketemu lagi. Sampai jumpa semuanya. Ya, anak-anak sudah semua masuk ya. Sudah 20 menit tidak terasa ternyata kalian terutama sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Ya, langsung saja mungkin bisa dipresentasikan hasil kerjanya. Nanti Bapak akan bantu sharing ya. Setelah Bapak pilih tadi, ternyata banyak sekali yang sudah mengirimkan cepat. Kayaknya ini tugasnya 10 menit selesai semuanya ini. Coba Bapak tertarik dengan tugasnya si Mahorib ya. Mahorib sanggup untuk presentasi Mahorib? Siap, Pak. Siap. Bapak bantu untuk share ya hasil tugas kamu ya. Ya, Pak. Sebentar dulu. Bapak akan bantu untuk share kalian tugasnya. Oke, sebentar ya. Terlihat Mahorib tugas kamu? Nah, ini Pak. Sudah mulai. Terlihat? Nah, ini betul Pak, ini tugas saya. Ini, iya. Nah, kalian jangan salah fokus ya sama nilai 10 ini. Memang otomatis seperti itu, bukan berarti nilainya Mahorib sempurna ya. Nanti Bapak akan nilai dengan sesuai kriteria yang Bapak sudah tetapkan. Silakan Mahorib dipresentasikan dari alasan kamu memindahkan ini, teks-teks yang dipotong ini. Silakan Mahorib. Iya Bapak, terima kasih. Jadi untuk judul tadi saya setelah mengerjakan LKPD, live worksheet-nya, jadi saya menemukan seperti yang ada pada layar sekarang ini Pak. Jadi teks untuk identitas buku, di situ saya memilih itu karena di situ terdapat judul buku Pak. Kemudian ada penerbitnya, kemudian juga ada tahun terbitnya, kemudian ada harganya juga Pak. Itu merupakan, kalau menurut saya itu identitas buku Pak. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kenapa Kemudian kamu memilih ini menjadi sinopsis? Nah, sinopsis itu merupakan sebuah ringkasan Pak menurut saya Pak. Jadi di situ menceritakan sedikit isi tentang buku yang berjudul Segitiga Pak. Itu Pak. Jadi itu menurut saya. Maka saya selanjutnya sebagai sinopsis. Kemudian di kelebihan buku, di situ sudah dituliskan Pak. Di situ bukunya Djoko Damono ini, Sabadi Djoko Damono ini unik Pak. Nah, itu merupakan sebuah kelebihan menurut saya itu Pak. Karena di situ ada kata-kata unik, jadi di situ merupakan sebuah kelebihan. Ya, yang kemudian terakhir, kenapa saya memilih kekurangannya itu? Nah ini Pak, di sini ada teksnya. Terdapat bagian yang terkesan seperti dipaksakan untuk mengisi novel tersebut. Itu merupakan kelemahannya Pak. Itu menjadi sebuah kelemahan dari buku itu. Baik, berarti menurut kamu yang tidak ada itu judul resensi dan rekomendasi, benar ya? Iya betul Pak.
Masih Coba belum. kita lihat ketika kamu melengkapi yang kosong, yang lain juga tolong disimak ya, nanti bisa dikomentari. Mahurib membuatnya juru mendongeng dalam cinta segitiga. Wah, Mahurib Ya. mudah-mudahan tidak pernah mengalami cinta segitiga ya. Pernah Pak. Oh, jangan curhat di sini Mahurib ya. Baik, langsung coba ke rekomendasi. Tolong dibaca rekomendasinya Mahurib. Ini saya membuatnya seperti ini Pak rekomendasinya. Jadi ini pilihan saya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh novel ini, pengarang berhasil mengantarkan pembaca larut dalam kisah percintaan yang dibumbui dengan bahasa puitis. Novel ini sangat layak dibaca bagi pembaca yang menyukai karya sastra yang berkualitas. Ini Pak, jadi menurut saya sebagai rekomendasinya. Ya, tepuk tangan untuk Mahurib karena sudah membuat tugasnya dengan bagus ya, walaupun saya belum nilai. Ada yang ingin ngomentari gitu? Siapa tahu ada mungkin yang saya rasa kurang srek sama tugas Mahurib. Siapa yang bisa membantu untuk Oke, sebentar, itu siapa? Karena Bapak tidak melihat. Wulan ya. Saya Pak. Saya tampilkan lagi ya. Silakan Wulan. Saya ingin mengomentari pekerjaan dari Mahurib Pak, terutama dari penulisan judulnya Pak. Di Yang judulnya apa, itu Pak, menurut judul- kamu tidak bagus? judul Juru Mendongeng dalam Cinta Segitiga, yang pengalaman pribadinya Mahurib Pak. Tapi di sini yang saya amati, kata dalam itu masih menggunakan huruf kapital Pak, D-nya itu huruf kapital, kan itu konjungsi Pak ya, mestinya itu huruf kecil Pak. Ya itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Wulan. Ya benar sekali ya Mahurib ya, tadi Bapak sudah di awal mengatakan bahwa ketika siapa tadi bertanya tentang judul Yuli kalau nggak salah ya, Bapak sudah menekankan di situ tolong tulis sesuai dengan ejaan yang benar. Jadi dalam ini seharusnya kecil seperti yang dibilang Wulan tadi ya. Jadi ini adalah kata hubung atau konjungsi. Bagaimana Mahurib bisa mengerti kesalahannya? Ya Pak, mohon maaf Pak, saya kurang teliti. Iya, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki ya Mahurib ya. Terima kasih Wulan ya. Oke, satu lagi coba presentasi. Bapak stop dulu. Silakan dipresentasikan karyanya. Ini yang Bapak tertarik sama tugas siswanya nih. Setelah tadi Bapak baca, Bapak tertarik dengan tugasnya Nita. Ya, coba Nita dipresentasikan tugasnya, Bapak bantu untuk share ya. Ya, baik Pak. Oke Nita, bagaimana terlihat Nita? Belum ya? Belum. Sudah Pak Guru. Nimati Nita Widiani. Sepertinya sama ya untuk susunannya ya. Jadi Bapak tampaknya melihat sama saja dan kamu menganggap yang berbeda juga sama dengan Mahurib, hanya saja coba dilaporkan tentang hasil melengkapi sistematika yang kosong ini. Coba. Dari lembar kerja yang saya kerjakan itu, yang rumpang itu bagian judul resensinya, Pak. Jadi saya di sini menggunakan judul resensi Kisah Cinta Segitiga versi Sapardi Djoko Damono. Wah, itu. Pernah mengalami seperti Mahurib, Nita? Belum, Pak. Belum boleh pacaran. Oh ya, nanti dimarahin orang tua ya. Jadi yang cowok-cowok nih kode ya, jadi jangan deketin nanti si Nita ya. Oke, silakan coba rekomendasinya. Nah, untuk rekomendasinya ini, novel segitiga tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi terlepas dari segala kekurangan yang dimiliki, novel ini masih layak untuk dibaca. Apalagi bagi pembaca yang menggemari novel cinta yang penuh kata-kata puitis. Walaupun Sapardi Djoko Damono telah tiada, karya-karyanya tetap abadi. Puisi dan novel yang dihasilkan tetap menjadi kesan tersendiri bagi hasanah sastra Indonesia. Kurang lebih begitu, Pak, rekomendasinya. Baik. Terima kasih, Nita. Silakan, yang lain ingin mengomentari tugas dari Nita, ada tidak? Saya, Pak. Oke, kalau ini suaranya sudah saya hafal ini, tanpa melihat. Esa, silakan. Ya Bapak, saya mau mengapresiasi ini bagian
rekomendasi yang Jadi ditulis oleh tidak Nita bagus ya mengomentari seperti bahasanya. Wulan ya. Tidak, ini sudah bagus yang punyanya Nita, sudah sesuai. Apanya yang bagus, Terima kasih Pak. Esa? Dari segi bahasanya Pak, bagian Iya. rekomendasi. Iya, bahasanya bagus Ya, ya. Benar bagus, sekali tidak ya. sama dengan contoh ya. Iya, tadi Bapak lihat beberapa siswa sepertinya lebih bukan menjiplak sih, tapi mengambil kalimat-kalimat dari contoh gitu ya. Jadi banyak sekali yang diakhiri dengan selamat membaca sesuai dengan contoh yang diberikan Bapak di awal. Nah, kalau Nita seperti ini bagus sekali karena memiliki bahasa sendiri dan bahasanya juga bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Nita ya. Bagus sekali tugasnya. Terima kasih Pak Guru, teman-teman. Baik, terima kasih Nita. Ya, saya rasa 2 orang saja cukup untuk mempresentasikannya. Bagi yang tadi semua sudah mengumpulkan tugasnya kan ya. Nanti Bapak akan menilai secara mandiri sesuai dengan kriteria penilaian yang Bapak sudah siapkan. Baik, sebelum kita mengakhiri, coba Bapak minta kira-kira dari kegiatan pembelajaran ini apa sih yang bisa kalian tangkap atau ambil gitu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin berkomentar? Baik, silakan. Nah, ini nih ya, yang ketua geng di kelas ini. Silakan Agus. Terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, silakan Agus. Jadi hal yang saya pelajari hari ini adalah ini merupakan pendalaman materi dari minggu lalu, yakni mengenai sistematika dan struktur teks resensi seperti itu. Nah, hari ini saya mempelajari mengenai pentingnya sistematika teks resensi. Selain itu, saya juga dapat menulis judul resensi yang tepat dan membuat rekomendasi teks resensi tentang novel Ayah karya Andrea Hirata. Nah, saya juga tahu Pak, bagaimana caranya membuat identitas yang bagus, yang melihat kelebihan dan kekurangan. Dan saya sangat semangat juga Pak, tadi dalam kegiatan LKPD itu, like worksheet itu. Jadi saya bisa geser-geser itu sambil main-main. Jadi geser-geser ya. Ya Pak, saya tapi digeser terus Pak dari percintaan biasanya. Ya, Kembali jadi saya curhat ya. Ya, silakan lanjut. Ya curcol. Jadi saya senang sekali Pak pembelajaran hari ini. Jadi saya tahu mana yang namanya judul, mana yang namanya identitas dan unsur-unsur itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih Agus. Jadi sudah mudah-mudahan semua merasakan hal yang sama ya. Pembelajaran ini membawa manfaat. Jadi kalian sudah bisa menentukan yang mana judul, yang mana sinopsis, yang mana kelebihan kekurangan sampai rekomendasi. Baik, coba ada tidak, kalau tadi kan manfaatnya sudah pembelajaran. Sekarang Bapak tanya, ada tidak kendala dalam pembelajaran ini? Siapa kira-kira bisa mewakili? Ya, coba Dewa. Apa kira-kira kendalanya, Dewa? Baik, Pak. Ada banyak kendala saya sebenarnya. Pertama, kendala dari sinyal, Pak. Sering hilang sinyalnya saya di sini. Ya. Terus apa lagi? Itu kemudian download LKPD-nya jadinya terlambat. Kumpul tugasnya itu juga agak pas-pasan jadinya karena sinyal yang agak gini. Tapi Pak, kamu tadi sudah kirim ya, sudah berusaha ya dengan sudah. banyak kendala yang kamu berikan. Baik, terima kasih. Dewa sudah memaparkan kendalanya, mudah-mudahan bisa diperbaiki pertemuan selanjutnya. Tadi saran Bapak bagus sekali loh, kalau kamu mungkin memindahkan posisi, jangan di tempat itu, siapa tahu sinyalnya di situ jelek gitu ya. Sekali lagi bisa pindah gitu ke terasnya IndiHome gitu, siapa tahu kalau lebih bagus lagi nanti di situ ya. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bapak apresiasi sekali tadi Agus sangat aktif. Apalagi tadi penampilannya Nita yang luar biasa dengan rekomendasinya yang bagus sekali. Ya, mudah-mudahan yang lain bisa meniru Nita, bisa meniru Agus. Esa juga tadi sebenarnya aktif walaupun di awal lupa presensi ya. Jadi tidak masalah, mudah-mudahan kelupanya presensi itu bisa diperbaiki pertemuan selanjutnya. Baik anak-anak, pembelajaran demikian. Ada pertanyaan atau ada yang kurang dimengerti sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini? Oke, Esa sudah memberikan tanda silangnya Anang, berarti tidak ada pertanyaan ya. Baik,
Sebelum kita mengakhiri meet kita di sesi kedua hari ini, ada baiknya tadi di sesi 1 kita sudah berdoa, kita mengakhiri juga dengan doa. Dan semoga kegiatan selanjutnya berjalan lancar ya. Untuk menutup, doa dimulai. Baik, selesai. Terima kasih semuanya sudah berniat hadir di meet kedua kali ini. Tadi sudah mempresentasikannya juga juga dengan bagus ya. Tadi Bapak membukanya dengan pantun, sekarang Bapak lagi tutup dengan pantun kilat atau Carmina. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih semuanya. Dadah semuanya. Om Santi, Santi, Santi Om.